warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayu Santia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pidi. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi yang didampingi oleh Ibu Rizka Zahara. Beliau merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Mila. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rizka? Alhamdulillah sehat. Bayu kayak mana, sehat? Ibu juga sehat ya? Saya juga sehat. Nah, pada hari ini Bu Rizka, kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, di mana nantinya saya akan melihat jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau lebih tepatnya saya akan melakukan proses supervisi kelas Bu Rizka ya. Nah, adapun tujuan yang kita lakukan pada hari ini ataupun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu, gitu ya. Nantinya pun kita harus lihat tingkat mana nantinya Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Karena sebagai persiapan awal Ibu nantinya, gitu ya Bu Rizka ya. Jadi nanti pada saat pembelajaran pun Ibu Rizka lebih siap, lebih percaya diri dalam mempersiapkan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu Rizka sebelum kita masuk ini ya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan ini Bu Rizka. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai gitu ya? Baik Bu Ayu, kebetulan saya akan mengajar teks prosedur di siswa kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran yang saya ingin capai di materi ini, yang pertama, pastinya saya ingin siswa mampu memahami apa itu teks prosedur, kemudian dia mampu memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang selanjutnya nanti saya juga mengharapkan siswa mampu menyajikan atau menulis sebuah teks prosedur secara mandiri, begitu Ibu. Luar biasa Bu Rizka ya. Berarti tujuan pembelajaran nanti yang ingin Ibu capai yaitu siswa dapat memahami tentang teks prosedur, strukturnya, dan dapat menyusun teks prosedur gitu ya Bu Rizka? Iya, betul Ibu Ayu. Nah, dari tujuan tersebut bagaimana dengan area pengembangannya Bu Rizka yang ingin Ibu capai atau yang ingin Bu Rizka observasi nantinya? Oke, untuk area pengembangan yang saya ingin capai di materi ini pastinya yang pertama sekali yaitu kepercayaan diri siswa Ibu. Jadi melalui teks prosedur ini saya berharap siswa mampu percaya diri untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian dia juga mampu melakukan sesuatu sesuai dengan arahan atau langkah-langkah yang ada dalam teks prosedur untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswanya itu sendiri. Nanti di area pengembangan ini Ibu Rizka lebih melihat bagaimana sikap si anak ya, mulai dari kepercayaan diri anak ya, ada nilai pengetahuan dan keterampilannya juga ya. Nah, saya ingin mendengar juga nih Bu Rizka, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Nah, jadi nanti baik itu dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Untuk model pembelajaran yang sudah saya rancang kebetulan itu menggunakan model pembelajaran demonstrasi, dan selanjutnya untuk materi kaidah dan strukturnya sendiri saya berencana menggunakan model pembelajaran picture and picture. Nah, adapun untuk media pembelajaran pastinya saya menggunakan video pembelajaran ataupun PowerPoint. Kemudian saya juga pastinya menggunakan LKPD, baik itu secara individu maupun berkelompok, dan pastinya akan ada alat-alat dan bahan-bahan yang dipakai sesuai dengan teks prosedur yang hendak diterapkan atau didemonstrasikan. Begitu Ibu. Mantap ya. Dan berarti bisa saya simpulkan baik itu dari strategi, dari model ataupun metode, Ibu Rizka ingin menggunakan demonstration ataupun picture and picture. Dan medianya nanti ada contoh teks prosedur gitu ya Bu Rizka ya, ada LKPD, PowerPoint yang nanti akan ditampilkan kepada peserta didik gitu ya. Nah, kira-kira nih hari apa Ibu Rizka akan masuk ke kelas gitu? Nah, kebetulan kalau untuk semester ini kan udah di penghujung, kita juga sudah memasuki masa-masa ujian ya Bu. Jadi untuk materi teks prosedur ini saya berencana melaksanakannya itu di semester kedua, di awal-awal kira-kira di hari Senin di jam ketiga dan keempat.
Untuk jam ketiga dan keempat di hari Senin Bu Iya, Rizka ya. iya. Nah baik, saya nanti akan datang ya ke kelas Ibu ya Bu Rizka Boleh. ya. Nah saya juga akan melakukan supervisi kelas, saya juga akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi nantinya di dalam kelas Bu Rizka Baik ya. Ibu, kami tunggu. Iya. Nah, nanti setelah ini Ibu kan akan melakukan observasi di kelas ataupun pembelajaran kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kita juga akan adakan percakapan yang terakhir nantinya, yaitu percakapan pasca observasi. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya juga, Bu Rizka ya, oleh Pak Guru Hajar. Nah, sebelum kita akhiri, saya juga mau bertanya nih Bu Rizka, kira-kira apa yang Ibu Rizka dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, melalui percakapan ini dan niat Bu Ayu yang hendak melakukan supervisi di kelas pastinya saya mendapatkan hal-hal positif yang pertama sekali. Jadi saya akan menyiapkan pembelajaran secara semaksimal mungkin agar tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi itu dapat tercapai dan terlaksana. Begitu, Ibu. Semoga terlaksana dengan baik Bu Rizka ya, Iya. sehingga dengan nanti outputnya juga optimal dan efektif gitu Bu Iya. Rizka. Iya. Nah, terima kasih Bu Rizka sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya Bu Rizka ya pada tahap praobservasi ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rizka.